Ajakan menyelesaikan problematika sampah Jakarta hingga harus memboyong. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini keluar dari ucapan politikus Partai Nasdem Bestari Barus. Seperti apa tanggapannya setelah hal ini viral? Kemarin viral videonya Bang Bestari lagi studi banding di Surabaya. Ya. Itu memang kunjungan kerja, gimana ceritanya Bang pada saat itu? Ya, kebetulan memang atas permintaan Gubernur DKI Jakarta, kami hadir di sana sebagai satu studi untuk melengkapi apa yang sedang kami kerjakan DPRD DKI ini dari Bapemperda. Dalam pembahasan itu tentu diperlukan masukan-masukan dari wilayah-wilayah yang memang bisa dijadikan pembanding. Surabaya sebagai salah satu kota terbesar setelah DKI, tentulah menjadi wajar untuk kami kunjungi. Ketika kemudian Ibu Risma memberikan seperti bahasa tubuh, waduh banyak sekali Jakarta ya. Ketika Pak Bestari bilang itu, terus kemudian Pak Bestari kan langsung spontan tuh. Nah yang dikatakan tuh kemudian ya apa kita boyong aja Bu Risma ke Jakarta, itu seperti apa sih bahasanya sebenarnya Bang Bestari? Ya itu saya kira sama dengan ketika kita sedang punya persoalan di wilayah tingkat RW kita, kok di RW kita ini nggak aman misalnya begitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan RW yang lain. Kenapa di tempat Bapak aman? Oh, kami menggunakan masyarakat di sini untuk jaga malam, ronda. Kemudian anak-anak mudanya kita didik begini. Waduh bagus Pak RW, pindah aja jadi RW kami. Itu hal yang spontan biasa saja. Oh, pindah aja jadi RW kami gitu ya? Iya. Jadi pindah ke Jakarta dong? Ya, RW-nya. Ada juga yang berspekulasi, wah ini jangan-jangan buat persiapan juga nih untuk pilkada atau pilpres. Itu abang gimana sejauh ini melihatnya? Ya itu kan, kalaupun ada yang sedang bersiap untuk menjadi gubernur ataupun jadi calon presiden atau wakil presiden, itu kan hak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Nggak dikiranya abang itu yang ngajak-ngajak Bu Risma gitu? Mana mungkin lah saya bisa, kemudian yang bisa mengajak Bu Risma itu kan tentu dari PDI Perjuangan. Ya, dan saya kira masyarakat Surabaya tidak akan melepas Bu Risma itu ke Jakarta. Tidak akan melepas dikarenakan mereka juga sangat menyayangi Bu Risma ini. Dan tentu juga masih sangat jauh ya menuju ke pemilu berikutnya. Ya, terlalu cepat kalau Bu Risma kemudian pada hari ini mengatakan ingin ke Jakarta, walaupun itu belum pernah terucap, karena Bu Risma mengatakan akan menyelesaikan dulu tugasnya di Surabaya. Ya saya kira PDIP tidak akan melepas begitu saja. Tapi apa yang tidak mungkin sih Bang dalam politik? Ya. 2022 tuh hanya di depan sih sebenarnya. Ya memang sih tidak ada yang tidak mungkin. Kan momentum-momentum seperti ini sebenarnya yang bisa saja kemudian membawa sebuah nama tokoh kemudian. Ya kan tidak ada yang tidak mungkin, berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga akan bisa maju sebagai gubernur DKI yang akan datang. Betul sekali. Dan kalaupun saya harus berhadapan dengan Bu Risma, saya kira saya yang menang. Orang mikirnya jadi ya ini jangan-jangan hanya sekedar senjata politik aja nih untuk mengkritik lawan politiknya, apalagi kan Pak Anies kan. Pak Anies Baswedan nih. Nah, gimana Bang menjelaskan itu? Jadi begini. Kepentingan rakyat di atas retorika politik gitu. Begini. Bahwa sudah jelas ketika Ketua Umum kami yang saya hormati Bang Surya Paloh itu menyatakan akan memberi dukungan kok. Itu benar ya memberi dukungan ya? Oh serius itu. Pak Surya itu kalau ngomong tidak mencela-mencela. Nah, itu sesuatu yang harus juga kami jaga. Ucapan beliau itu, dan kami kemudian akan mulai bekerja untuk itu. Membantu saudaraku Anies Baswedan. Jarang nih dengarnya Bang Saudaraku ngomong gitu. Anies Baswedan untuk kemudian sukses menata Jakarta. Gitu loh. Masih ada 2 tahun
Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun Ya. setengah lagi. Ya. Beliau ini akan diminta Oke. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di Jakarta. Dan apabila itu nanti terlihat signifikan, Ya. maka tidak menutup kemungkinan Untuk lanjut. Anies Baswedan memiliki potensi untuk didukung. Sampah yang menjadi isu, jangan sampai politik yang lebih seru ya. Ya, itu dia. Terima kasih Bang Bestari, kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, fakta sudah sampai di area Tanah Abang, Jakarta, dan saat ini kita juga akan tanya kepada salah satu anggota Dewan yang tahu betul bagaimana perjalanan Jakarta dari mulai seluruh polemiknya ini dipotret di mata masyarakat dan publik, dan saat ini yang sedang menjadi salah satu perhatian adalah soal sampah dan pengolahannya, dan bagaimana kemudian komparasi sesama anggota Dewan yang juga mengatakan bahwa Surabaya jangan-jangan lebih baik nih mengelola sampahnya daripada Jakarta. Kita tanya Bang Haji Lulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bang Haji? Benar nggak sih Jakarta yang punya anggaran mewah untuk mengelola sampah terpadunya tidak dinilai berhasil dibandingkan misalnya kota Surabaya? Sesama anggota Dewan juga yang ngomong. Iya. Katakan, tuh mendingan wali kota Surabaya diboyong aja ke Jakarta nih, bantuin Jakarta mengelola sampah. Gimana Bang Haji? Sejak awal itu tentang gagasan untuk mengatasi sampah di tahun 2012 itu, ya, Intermediate Treatment Facility atau ITF, Ya, betul. itu memang kebetulan saya yang jadi ketua pansusnya. Pansus Intermediate Iya, Treatment Facility. Facility. Oke. Itu saya sebenarnya ketua pansusnya. Jadi saya mengerti tentang program jangka panjangnya di tahun 2012 sampai 2032. Oke. Bagaimana pemerintah daerah sungguh-sungguh tentunya, ini secara sistematis, Ya. dari Bang Poke, kemudian Pak Jokowi, terus kemudian hari ini Pak Jarot, Pak Basuki Cahayapurnama, dan Pak Jarot. Ini semua sungguh-sungguh, sampai akhirnya kepada Pak Anies. Pak Anies ini orang yang kebagian terakhir untuk terus melaksanakan, maka dari itu, dari tahun 2012 itu, Ya. baru dicanangkan kemarin 2018 ada oleh Wakil Gubernur Oke. Pak Sandi gitu untuk persoalan ITF. Sesama anggota Dewan ramai nggak sih sebenarnya cari solusi soal sampah? Karena kan kita dengar juga rekannya Bang Haji juga kan Ya mungkin panik kali karena nggak jadi ya. Bestari panik karena nggak jadi. Jadi Bestari memang di tahun 2012 tuh kerjaannya sebenarnya itu cuma datang aja. Kebetulan dia mitra pada waktu itu, mitra pemerintah, pengusaha yang belum jadi anggota Dewan. Dia nggak ngerti tentang sampah gitu. dan soal pansus ITF ada nggak? Oh di nggak ada dia, masih kalau kata apa dia belum lahir lah, gitu. Masih di awang-awang. Tapi setuju nggak kalau dikomparasi dengan sampah di Surabaya pengelolaannya, masyarakatnya dinilai lebih sadar. Ini kan kalau kata Pak Bestari ya, lebih sadar, lebih bagus, punya tempat pengelolaan sampah sementara dan lain-lain. Akhirnya jadi kekurangan buat Pak Anies misalnya. Iya beda ya, kota Surabaya dengan ibu kota negara tentu beda. Blueprintnya yang sudah bagus ya, tentunya kita harus didukung dengan komitmen SDM pada saat itu. Sekarang kalau kita bicara di ujung, semuanya harus bertanggung jawab. Kritik politikus seorang Bestari kan mengatakan bahwa oke, 3,7 triliun ini cuma 30 miliar loh, jauh banget berapa kali lipatnya. Oh enggak, makanya saya bilang harus tahu dulu, benar nggak itu 30 miliar. Kalau 30 miliar saya ulang nih, ketika saya jadi ketua ITF, saya akan studi banding ke sana. Bentar lagi saya studi banding. Yang saya tahu itu bukan 30, yang saya tahu ya, itu hampir 430 sekian M. Dan kemudian kenapa 3 triliun lebih di Jakarta? Kita ingin beli lahan. Kemudian terintegrasi dengan apa? Dengan SKPD lain, dengan lingkungan hidup ya. Dengan persoalan beli tanah kita barangkali dengan stakeholder yang lain, begitu. Bukan 3 triliun lebih untuk sampah, bukan begitu ceritanya. Mungkin kalau saya bilang tuh Pak Bestari cari panggung dan mencari popularitas kali ya. Karena dikit lagi pensiun dia. 26 Agustus sudah resign dia. 26 Agustus. Iya udah resign. Kemudian
saya bilang itu kritiknya tidak substansi, kosong gitu. Apa kritik yang ditangkap oleh Bang Haji? Ya nggak ada apa-apanya saya bilang. Kenapa dia nggak melihat, kemudian dia ketok palu, dia setuju? Karena gini, seorang anggota dewan di dalam DPR itu ditanya satu persatu. Iya. Ketika mau misalkan paripurna, misalkan paripurna tentang APBD. Oke. Ditanya itu, apakah saudara-saudara setuju? Ditanya, saudara-saudara. Oke. Artinya orang per orang, dia bisa interupsi. Kalau dia tidak melakukan interupsi, berarti sah dia menyetujui itu 3,7 triliun. Kenapa sekarang dia yang setuju, dia yang kritik? Ini persoalannya yang saya katakan. Boleh check and balance, memang tugasnya. Kalau dia mau kritik, itu adalah persoalan tugas. Persoalan pelaksanaan. Bukan persoalan sampah 3 triliun, bukan itu. Sampai mana kemudian didukung dengan semangat yang sama gitu. Udah belum sih kok dari tahun 2012 ya, rencana besar ITF ini, kemudian di tahun 2032, terus pencanangannya baru tahun 2018. Sebelum ke Surabaya, menurut saya kemarin kawan-kawan tuh harus ke Sunter. Ngelihat sampai mana sih gitu. Kenapa nggak dikasih tahu ke Sunter dulu baru ke Surabaya? Bukan salah ibunda mengandung kali ya. Bang Haji terima kasih. Kita akan temukan fakta berikutnya.